kami akan berkomunikasi dengan PCNU, merumuskan kontrak jamiah, bagaimana untuk bisa membangun kerjasama komunikasi yang bagus dalam membangun Kota Pasuruan. Saya ditelepon barusan ya. Wah, ini ketua PKB ini kayaknya ya yang menelpon saya tadi. Saya lupa ini tidak terangkat berarti ketika telepon Bang Rom ini berarti. Halo. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam. Iya Mas Yogi. Iya, nggak apa-apa ini ya, saya online ini. Nggak apa-apa. Nah, erung ini kalau sudah tahu gini kan. Oh ya, siap. Iya Mas Yogi. Ya, Mas Ismail, ketua DPC PKB Kota Pasuruan. Kita kemarin sempat menjadi fenomena terbaru di DPC PKB karena menyerahkan rekom secara langsung kepada Gus Ipul juga, dan rame dengan pilihan yang dijatuhkan oleh DPP dan dilakukan juga oleh teman-teman DPC. Nah, langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh DPC PKB akan seperti apa setelah menyerahkan rekom ini, Ketua? Pertama, kita akan masih melakukan komunikasi politik dengan lintas partai. Artinya beberapa partai kemarin yang sudah kita komunikasikan untuk bisa bersama dengan kita, berkoalisi dengan kita. Golkar, PAN, itu PKS, dan kemungkinan juga ini P3. Baru itu. Oh, P3 sudah ada komunikasi ya? Ya, semuanya kita komunikasikan. Ya, mudah-mudahan bisa gabung dengan gerbong kita. Nah, itu baru kita akan merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk pemenangan Gus Ipul. Iya. Gitu. Artinya sejauh ini kan kemarin ada ria-ria kecil lah dari teman-teman di internal yang katanya sempat menolak kalau misalnya Gus Ipul muncul dan sebagainya. Nah, sejauh ini bagaimana upaya internal DPC sendiri untuk menyatukan langkah itu, Ketua? Bagian dari dinamika politik, tapi yang jelas itu kan penolakan. Jadi tentu selama ini dari internal kita ada beberapa yang kita munculkan, namun DPP kan juga melihat dan mendengarkan bagaimana potensi bisa memenangkan kepala daerah yang diusung oleh PKB, sehingga mungkin dari beberapa pengurus di DPP mendengarkan beberapa usulan ulama dan beberapa tokoh masyarakat, muncullah nama Gus Ipul, hingga itu digarap dan itu sudah diinformasikan ke kita sebelumnya. Nah, itu. Nah, itu bukan riak, bagian dari dinamika politik yang harus memang terjadi untuk pembelajaran kita semua. Namun sekarang kalau sudah SK, rekom itu sudah turun, tentu menjadi kewajiban kita sebagai kader Partai PKB di Kota Pasuruan untuk menjalankan rekomendasi yang sudah kita terima dari DPP itu. Artinya kita wajib untuk bisa memenangkan Gus Ipul di kontestasi Pilkada Kota Pasuruan ini. Nah, ini Ketua pertanyaannya. Selama ini kan PKB memiliki jaringan ruang yang luas dan sebagainya, termasuk dengan kalangan Nahdliyin. Nah, kemarin sempat ada semacam permintaan lah dari Ketua DPW Pak Abdul Halim mungkin untuk meminta agar ada komunikasi dan ada kontrak jamiah bahasanya ya, yang senantiasa besar. Harus nanti akan nih? Kita komunikasikan dengan PCNU Kota Pasuruan. Kenapa? Karena tentu sudah kita ketahui bersama bahwa lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa di negara kita ini karena kerinduan golongan Nahdliyin untuk difasilitasi bernaung di partai sehingga ada PKB. Maka dari itu kami akan berkomunikasi dengan PCNU, merumuskan kontrak jamiah, bagaimana untuk bisa membangun kerjasama komunikasi yang bagus dalam membangun Kota Pasuruan. Seperti apa sih sebenarnya kontrak jamiah yang harus sosok calon dan sebagainya itu seperti apa nanti ya, langkah-langkah yang harus atau apalah? Ya nanti makanya kita komunikasikan. Kita akan komunikasi dengan PKB dengan PCNU. Apa yang harus dituangkan dalam kontrak jamiah itu. Ya. Sejauh ini bagaimana optimisme parpol sendiri lah? PKB kan punya kemarin sebagai salah satu parpol yang cukup diperhitungkan dengan jumlah kursi yang banyak. Ini kan juga tantangan terberat nih bagi PKB juga untuk bisa meraup suara yang lebih tinggi nanti. Gimana ini strategi paling tidak
yang Iya, kita akan melakukan komunikasi di internal kami di PKB, tentu juga berkomunikasi dengan teman-teman partai dalam merumuskan rencana. Tapi paling tidak kita sudah mendapatkan pelajaran di periode yang kemarin dan jangan sampai ini terjadi lagi. Oh, ya. Jadi kata kunci sebagai kader, sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa harus total untuk bisa memenangkan calon yang sudah kita usung, Gus Ipul. Akan kita rumuskan itu nanti. Komunikasi dengan parpol yang lain, terutama dengan pasangan ya, Golkar, gimana ini komunikasinya? Selama ini kan PKB sama Golkar sempat ada friksi atau apa yang kemarin pasca Bapak Hasani sama Pak Setiono dulu. Nah, bagaimana hari ini komunikasi yang sudah dijalin kembali? Ini kan mengulang. Ini kan proses demokrasi. Tentu kalau kita kemarin memang PKB mengusung calon sendiri, Golkar mengusung calonnya sendiri Pak Setiono. Nah, hari ini proses demokrasi, kontestasi politik pilkada di Kota Pasun, hari ini kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan Golkar yang hari ini juga Golkar merekomendasikan Mas Adi Wibowo. Oh, hari ini ada penyerahan. Penyerahan surat rekomendasi. Iya, itu rekomendasi. Gitu. Itu Mas. Siap. Ya, terima kasih Pak Ketua. Itu gambaran dari langkah-langkah yang sudah dikomunikasi ya. Dengan P3 sudah hampir selesai ya ini ya, karena P3 yang kayaknya belum ya P3 sama PAN yang belum. Ya, mudah-mudahan bisa ke kita. Terus kita melakukan komunikasi. Ya, itu Mas Yogi ya. Siap, terima kasih Ketua.